Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Mbak kabar. Aduh. Selamat pagi, siap. Damang Kang. Waduh, di mana rumah Daskia ya? Iya. Ibu. Wah, Kang Dedi ya. Oh, luar biasa. Kang, apa kabar? Siap. Kita akan ketemu di Bali juga. Bali waktu itu ya. Iya, kemarin. Ya, ayo Mas. Kang Dedi apa kabar? Kabar baik. Ya, ini saya siang hari ini bukan dalam kapasitas sebagai tokoh politik ya, tapi sebagai sahabat. Jadi kalau ada setiap kebahagiaan, sahabat pasti datang, ya kan? Nah, hari ini sahabat saya, teman saya, juru bayar saya bisa jadi pada suatu saat lagi kedatangan tamu barusan ya, Bro Kaisar, kan? Gimana ceritanya bisa mampir ke sini loh? Kalau cerita ya panjang, namun yang pendeknya adalah ya kita memang keluarga besar Jokowi. Wah, keluarga besar Jokowi. Ya kalau menurut saya sih bukan persoalan keluarga besar Jokowi, memang Pak Joko itu ya Pak Joko. Iya, Jokowi. Wong Solo ya, Wong Solo yang berhasil di Jawa Barat bangun usaha dari nol, dan kemudian yang paling menarik kemarin kan yang bikin rame heboh, bangun jalan gerobokan. Ya. Baru bangun jalan di gerobokan. Ini ya kurang lebih 9 bulan lagi loh Mas. 9 bulan lagi. Menuju pilkada. Oh, belum. Apalagi kalau biasanya ditarik ke September, kayaknya sekarang tuh dibutuhkan deh pemimpin yang bisa bangun jalan yang halus loh di mana-mana. Bukan hanya hatinya halus loh, jalannya harus halus. Kayaknya Mas pulang kampung cocok deh Mas. Ya, kita mah profesional. Enggak Mas, pulang kampung tuh bagian dari profesionalisme loh Mas. Ya, kita melakukan bangun jalan, bangun apapun itu sebagai profesional. Dan ketika kaitannya dengan pilkada ataupun pilpres, ya itu kan sebenarnya agenda republik ini, agenda pemilu, itu hal yang Mas biasa. ngomongnya jangan pakai ngomong orang Jawa loh Mas. Ya. Pakai ngomong orang Sunda aja Mas. Mas kalau bangun jalan pakai dana perusahaan pribadi atau dana perusahaan yang bukan kaitan dengan negara, dana pribadi kan bangunnya cuma bisa segerobokan Mas. Itu pun kan terbatas hanya beberapa kilo, kan nggak mungkin beribu-ribu kilo. Tapi kalau mimpin daerah Mas, bisa bangunnya seluruh daerah Mas, beribu-ribu kilo. Betul juga ya? Iya, kan bisa nyusun APBD-nya dengan baik, diarahin infrastruktur menjadi utama. Lebih gede ibadahnya dibangin hanya bangun 4 kilo Mas. Lebih banyak kemanfaatannya. Manfaatannya. Pengusaha kan kita ini kan dari nggak ada menjadi ada. Apalagi ini sudah ada, berarti apa multipliernya bisa didorong lebih banyak lagi. Kayaknya. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Saya suruh kayaknya apa? cocok deh pulang kampung Mas. Bukan saya ngusir dari Jawa Barat loh Mas, bukan artinya di Jawa Barat nggak boleh saingan sama saya loh Mas, bukan. Pulang kampung aja deh Mas. Kalau saya selalu ingat kampung, selalu pulang kampung, dan selalu ingat pada siapapun yang sudah berbuat baik. Sahabat kita dimanapun itu tetap sahabat kita. Terus kebaikan dimanapun ya tetap kita kerjakan. Ini Mas saya nanya, ini kan itu ngomongnya ngomong diplomatis ya Mas ya. Sekarang tuh nggak musim ngomong diplomatis. Maksudnya disuruh apa saya? Ya saya nanya, kalau surveinya bagus, terus kemudian nomor 1 di Jateng. Nah kira-kira
terus ada partai yang bersedia mencalonkan, mau nggak jadi gubernur Jateng? Pertanyaan balik sebenarnya. Nah, gimana? Memangnya saya bisa? Lo bisa, Mas. Lo bangun jalan nggak jadi gubernur aja bisa bangun jalan, apalagi jadi gubernur? Nah, itu keahlian kita. Iya makanya. Nawa itu kita begitu Iya. malah. Kita punya tagline di sini, jangan takut berbuat baik. Jadi berbuat baik tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi politisi, tidak harus menjadi apa ya, menduduki sesuatu. Nih Mas, jadi pejabat itu berbuat baiknya jauh lebih bermanfaat, Mas. Ya, dengan modal yang ada. Kalau jadi berupa pengusaha APBD. berbuat baiknya terbatas, ya kan ada keterbatasan no cash flow-nya kan. Jadi Jadi akademisi terbatas. Tapi kalau jadi gubernur, Mas, berbuat baiknya tanpa batas, Mas. Gubernur itu kan yang milih jutaan orang kan. Kang Deddy kan memang mengenal saya. Ya, yang lain kan belum tentu mengenal saya. Siapa yang nggak tahu Mas Joko yang bangun jalan di Grobogan? Pada tahu. Nanti bangun aja di Tegal. Contoh lagi, bangunlah di Prokerto. Bangun aja di Banjarnegara. Satu-satu aja. Oh, iya. Boleh. Cocok. Saya kalau sebagai sahabat, ini Mas cocok dimimpin Jateng, Mas. Dari wajahnya udah kelihatan. Kalau cocok kan versi Kang Deddy, tapi kan jutaan orang loh. Lah kan sudah bilang tadi, Iya. kalau surveinya baik, Oh, ada iya. partai yang meminang, bersedia nggak? Kita berbicara jika kan repot. Kalau pengusaha itu hal-hal yang pasti aja ya. Yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, itu nggak perlu nunggu apapun. Oh iya, jadi nanti kalau pada bulan Juni surveinya baik, ada partai yang mencalonkan, berarti realistis ya? Ya kalau untuk ukuran politisi memang realistis. Iya udah, realistis ya. Ukuran politisi memang realistis. Cocok gitu loh. Ya poinnya beginilah. Cari pemimpin yang punya latar belakang, satu, bisa mengupayakan sesuatu lebih baik. Yang belum ada menjadi ada, tapi jangan lupa, kalau boleh disentuh hati saya sebenarnya, kalau Jawa Tengah memang itu perlu pemimpin yang bisa. Mosok sih Jawa Tengah yang begitu besar, begitu indah, harus menjadi provinsi yang tidak maju, yang miskin Itu kan katanya kemiskinannya tinggi. Orang Jawa Tengah yang di sini banyak yang kaya-kaya loh. Itu kenapa kita selalu berbuat baik di sana. Iya juga. makanya. Iya. Kalau di sana kemiskinan tinggi, apa yang dari sini nggak bantuin bangun rumah rakyat miskin di Jawa Tengah gitu gimana? Jadi padahal ya apa ya, kita ini kalau berbicara pengusaha itu kan sederhana. Dari modal kecil aja menjadi mampu, harus bisa menjadi besar. Ya. Kemudian dari yang statusnya kemarin kondisinya misalnya levelnya 4 harus bisa menjadi meningkat menjadi levelnya 5. Dan bertumbuh seperti mimin itu. Jateng tuh enak loh Mas. Masyarakatnya tuh penurut loh. Kulturnya kan masih kuat Mas. Masih ada yang pakai sepeda di kampung-kampung. Sepeda bapak saya. Iya makanya. Masih senang bertani masyarakatnya, rajin beternak. Lu bayangin di Jawa Barat itu rumputnya hijau, ya kan? Tanahnya subur. Kita kalau kemarin saya baru dikirim sama Kades Purasaba di Banjarnegara, sapinya malah dari sana. Artinya secara kultur masyarakat di sana sudah terbentuk sebagai kultur masyarakat peternakan, masyarakat perikanan, masyarakat pertanian, dan masyarakat yang senantiasa patuh sama pemerintah. Masyarakat Jawa itu satu masyarakat yang paling bersyukur, ikut enkut nerimo. Nah kadang-kadang karena nerimonya itu ya itu nggak dipikirin malahan. Nah di sisi lain mereka etos kerjanya kan ketahuan tinggi, ulet ya. Kalau orang Jawa itu apa cokot-cokot alot konsepnya tuh. Ya walaupun pendapatannya kecil, tapi mereka bisa menabung, biasa menabung. Beda sebenarnya sama di sini. Iya. Ada kan? Seperti itu. Ada sini mah habisin, ada duit habisin sekarang, duit habisin sekarang. Di Orang Sunda itu ada ini falsafahnya Mas.
biar tekor asar kalau kesohor. Eta mendingan ngantos gitu. Sisi lain ya Jawa Tengah itu sederhana sih kan. Sederhana menurut saya ya. Kenapa? Saya selalu berpikir kalau saya bisa, yang lain bisa. Gitu. Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik, memberikan literatur yang baik, kemudian memberi kebijakan yang baik, pastinya jalan, bisa tumbuh itu. Ya, tapi kalau orang sono juga ada hal yang saya cermati ya, kehalusan dalam bertindak. Ini politiknya orang sono jago-jago. Berkelahi nggak kelihatan mukul. Matiin lawan nggak kelihatan mencekiknya. Tahu-tahu mati. Ya, itu ini daerah wilayah Kang Deddy, saya nggak bisa komen. Tapi yang penting Jawa Tengah memang harus bisa menjadi lebih baik, bisa tumbuh, dan itu semuanya dimulai bagaimana pemimpin yang terbaik itu bisa didapatkan. Nah, sekarang kan Mas nih dari Solo, jadi karyawan perbankan, kan? Kemudian ini usaha sekarang di Bandung, berhasil lah sekarang jadi ketua umum Real Estate Indonesia. Berarti kan sudah kalibernya Jakarta. Mungkin suatu saat kantornya nggak di sini, di IKN. Ya ibunya harus siap-siap aja 2024 Mas Joko kantornya di IKN. Ya, mau tidak mau harus ke sana. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi konsep dan resep utama kok pencapaiannya dari Wong Solo bisa menjadi tokoh nasional di Jakarta di bidang profesinya real estate? Sederhana. Jadi saya punya latar belakang kesederhanaan, mungkin secara ekonomi juga relatif kurang. Dan dalam kekurangan dahulu itu saya punya pengalaman yang tidak enak, dan itulah yang membuat saya harus bisa bagaimana bermanfaat buat sesama untuk menjadi lebih enak kawan-kawan itu. Jadi kalau konsep agama kita itu adalah amal jariah kita. Amal jariah kan juga bisa ilmu, bisa rezeki, bisa bangunan, bisa macam-macam. Dan ketika saya masuk di RE, kalau bisa mendorong banyak pengusaha tumbuh, kalau kita bisa mendorong banyak masyarakat memiliki rumah yang bagus, kalau properti ini manufaktur itu menjadi backbone. Jadi ada 185 industri yang berkait sama properti. Nah kalau itu kita dorong, itu multipliernya dasar. Nah sekarang ini ada Mas yang harus segera real estate bicarakan dengan pemerintah. Ya. Ini kan satu sisi kita hari ini negara ini kelihatan agak terancam terhadap ketersediaan pangan. Nah tapi sisi lain jujur-jujuran aja, perumahan-perumahan ini banyak sekali yang nguruk sawah. Nah, tetapi memang bukan kesalahan developer. Kesalahannya adalah pemerintah daerahnya menetapkan itu sebagai kawasan perumahan. Tapi kan nggak tega juga Mas kalau terus-terusan aja begini. Nanti jumlah penduduknya banyak, rumahnya banyak, tetapi bahan pakannya sedikit. Yes. Untuk perumahan atau properti ini, Indonesia saat ini masih 12,7 juta orang yang belum memiliki rumah. Itu secara data BPS. Yang kedua, berarti karena rumah ini kebutuhan utama, suka nggak suka harus di-develop untuk bisa menyuplai kebutuhan itu. Nah, yang ketiga kaitannya dengan apa yang dikeluhkan sama Kang Deddy, ada banyak sawah yang taruhlah digusur menjadi perumahan. Saat ini pemerintahan Jokowi juga sudah mulai bagus karena ada lahan sawah yang dilindungi sekarang ini. Nah, namun pengembang yang ada ini kan sebenarnya tadi sudah di underboard bahwa Pemda sendiri atau pemerintah sendiri kan yang memang mengizinkan satu lokasi itu dikembangkan untuk perumahan. Nah, kami kalau dari RE di tanggal 25 November nanti itu kita akan mendorong dengan menghutankan kawasan-kawasan yang saat ini tandus,
perumahan-perumahan itu yang kemarin-kemarin belum ada pohonnya, bahkan yang fasosnya yang gede itu kita akan Harus ditanamin pohon. Ya, pohon kan. Dan salah satu pohonnya adalah pohon yang berbuah. Gitu. Di setiap area perumahan nanti pohon adalah bagian terpenting bagi pengembangan kawasan properti. Ya, ya dengan itu kan juga menjaga lingkungan, serapan air dan sebagainya. Terakhir nih Mas Kaisang datang ke sini nih. Iya. Kan sekarang tuh udah 2 hal. Yang pertama, Mas Kaisang dukungnya kemana? Ya. Capresnya. Yang kedua, wapresnya siapa? Ada bocoran nggak? Siapa tahu mungkin gitu loh Mas. Ayo. Gini loh, kalau konsep rumah tangga di Indonesia, baik secara komunal, baik secara adat, baik secara agama, kalau anak tidak mendukung pilihan orang tua itu kan wala. Jadi apa yang sudah ditunjukkan sama Pak Jokowi, presiden mana yang didukung, rasanya tidak akan berbeda. Kalau menurut saya sih Pak Jokowi udah jelas Mas, dukung Prabowo. Ya itu orang politik yang bisa menafsirkan. Saya udah jelas, dilihat dari sisi apapun, gestur, ucapan, arah politik. Menurut saya sih udah jelas ke Pak Prabowo. Dan mestinya kalau Pak Prabowo itu memang pengen didukung sama Pak Jokowi pernah hadir di sini, anaknya pernah hadir di Buana Kasri, berarti Pak Prabowo mestinya berkenan juga hadir di Buana Kasri. Jadi pesan terakhirnya dari Mas Joko, ini Ketua REI mengundang Bapak untuk mampir ke Buana Kasiti karena Pak Jokowi sudah mampir ke sini, Mas Kaisang sudah mampir ke sini. Kayaknya nanti Mas Gibran dulu deh mampir ke sini. Setelah Mas Gibran baru Pak Prabowo mampir ke sini. Mantap kan Mas ya? Kita tunggu. Udah kelihatan kan wajahnya kemana, nggak usah diterjemahin lagi. Kita doain semoga kepemimpinan REI-nya berhasil. Kemudian perumahannya bisa terus berkembang dinikmati oleh masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Yes. Kemudian yang juga kita doakan mudah-mudahan ke depan Gubernur Jawa Tengah masih keluarganya satu nama dengan Pak Jokowi, diawali dengan kalimat Joko. Ayah wae.